Hai, Spill the Movies kali ini akan membawakan cerita dari film yang berjudul The Farm. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Hans Tienswart. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Namun, di tengah perjalanannya, mereka ternyata bertemu dengan sekelompok psikopat yang selalu memakai topeng hewan. Apakah mereka dapat lolos dari kelompok itu? Spill the Movies, begin. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang tengah berbincang di dalam mobil. Laki-laki itu bernama Alec, sedangkan wanitanya bernama Nora. Mereka berdua tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Karena merasa ingin buang air kecil, Nora meminta kepada Alec untuk berhenti di perhentian terdekat. Sesampainya di sana, karena tidak ada satupun orang yang mereka temui, Nora akhirnya memutuskan untuk ke belakang sedangkan Alec menunggu Nora di mobil. Sebelum melepas hajatnya, Nora menemukan beberapa barang yang entah siapa pemiliknya. Namun, ada satu hal yang tidak Nora temukan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang ibu-ibu yang tengah berdiri di pinggiran jalan karena mobilnya mogok. Alec pun memutuskan untuk berhenti dan ingin membantunya. Sembari Alec mempersiapkan peralatannya, Nora keluar dari mobil dan ingin menyapa ibu itu. Namun, bukannya berterima kasih karena ada orang yang ingin menolongnya, ibu itu malah sama sekali tidak ramah kepada Nora dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan bantuan mereka. Karena kesal, Nora meminta kepada Alec untuk pergi dari sana. Kembali mereka melanjutkan perjalanan. Karena lapar, mereka pun memutuskan untuk berhenti di kedai makanan yang mereka temui. Mereka pun memesan beberapa makanan dan minuman. Setelah selesai, mereka ingin segera keluar dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga, ada orang aneh yang tiba-tiba menarik Nora dan berkata, You're not safe here. Hey, what's going on? Nothing. Okay. Yeah, let's go. Singkat cerita, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar dan Alec bertanya kepada penjaga yang ada di sana. Namanya Andrew. Alec bertanya kepada Andrew apakah ada penginapan di sekitar sana atau tidak. Andrew pun berkata bahwa di sekitar sana ada penginapan yang berjarak sekitar 20 menit dari tempat mereka berada. Tanpa berpikir panjang, Alec pun bergegas untuk menuju ke sana. Namun karena merasa selama perjalanan selalu menemui orang-orang yang aneh, termasuk Andrew, Nora awalnya menyarankan kepada Alec untuk terus melanjutkan perjalanan. Tetapi Alec berkata bahwa ia sangat lelah dan tidak ingin terjadi kecelakaan. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan penginapan yang dimaksud oleh Andrew. Tetap dengan kecemasannya, ditambah dengan lokasi dan bentuk bangunan yang menyeramkan, membuat Nora semakin enggan untuk menginap. Namun, Alec tetap bersikukuh bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena Alec merasa banyak orang yang menginap di sana. Di sana mereka bertemu dengan landlord, seorang penjaga motel yang sudah berada di sana sedari 1989. Karena merasa terganggu, Nora memotong pembicaraan landlord dan memintanya untuk keluar dari kamar yang mereka pesan. Karena merasa tersinggung, landlord akhirnya keluar kamar dan See you tomorrow. pada saat beristirahat, entah bagaimana caranya, tiba-tiba ada seorang pria bertopeng hewan berada di bawah tempat tidur mereka. Dan tiba-tiba, Nora seketika tersadar dan sudah berada di dalam kandang hewan. Nora pun berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari sana dan berteriak memanggil Alec. Tetapi, ada pria bertopeng yang tiba-tiba memukul kandang itu dengan tongkat hingga membuat Nora terkejut. Lalu, orang itu meninggalkan Nora. Melihat sebongkah batu,
Nora pun mengambil batu itu dan memukul gembok yang mengunci kandang dengan maksud agar gembok itu dapat rusak dan terbuka. Namun terlambat, tiba-tiba ada pria misterius kembali dan menyerang Nora hingga tak sadarkan diri. Nora terbangun kembali dengan tangan dan kaki yang sudah terikat. Tiba-tiba, ada wanita bertopeng yang masuk dan menancapkan suntikan berisi cairan sperma ke dalam lubang buaya. Setelah itu, Nora dibawa oleh dua pria bertopeng masuk ke dalam kandang sapi. Di lain sisi, Sin memperlihatkan Alec yang berada di dalam kandang hewan bersama dengan korban lainnya. Dengan mulut yang terikat, Alec mencoba berteriak kepada mereka. Namun raut wajah yang mereka tunjukkan adalah raut wajah keputusasaan yang ingin segera mengakhiri itu semua. Seketika, ada 3 pria bertopeng masuk dan memukul mereka satu persatu hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, ternyata dalang dibalik semua itu adalah landlord. Landlord berbicara kepada pria bertopeng bahwa hidangan harus siap dalam waktu 3 jam. Ya, hidangan yang dia maksud adalah hidangan daging manusia. Mereka disibukkan dengan pesanan yang sangat banyak, yaitu 80 porsi dan tambahan 20 porsi. Sesampainya di ruang kerja, landlord menerima telepon dan mengatakan bahwa Hodder akan datang dan meminta untuk menggunakan stok susu yang tersisa dan mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Tapi siapa Hodder? Bahkan sampai film ini selesai tidak dijelaskan siapa Hodder itu. Selanjutnya, Sin memperlihatkan produksi susu yang ternyata itu merupakan susu manusia. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa ada seorang bayi yang baru lahir. Pria bertopeng itu kemudian menimbang bayi itu dan langsung. Tapi, ternyata Andrew juga bagian dari mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Nora dan Alec memang sengaja diarahkan oleh Andrew untuk masuk ke perangkap mereka. Di lain sisi, Nora yang ada di kandang sapi bertanya kepada wanita yang ada di kandang sebelah. Nora bertanya bagaimana caranya untuk keluar dari tempat itu. Dan wanita itu berkata bahwa tidak ada jalan keluar. Nora kembali bertanya, sudah berapa lama ia di sana? Dan dia menjawab 2 tahun. Selama itu dia sudah 1 kali melahirkan dan beberapa kali keguguran. Ia kembali berkata bahwa dia sudah tidak bisa hamil lagi dan semua ini akan segera berakhir baginya. Ternyata di sana tidak hanya ada mereka berdua. Ashley sudah berada di sana selama 2 minggu. Nora berjanji akan membawa mereka keluar dari sana. Namun Ashley membantah bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sana karena kelompok bertopeng itu akan selalu menemukan mereka. Benar apa yang wanita itu katakan bahwa ia akan segera mengakhiri ini semua karena pria bertopeng itu segera menghampirinya dan setelah selesai dengan kegiatannya, pria bertopeng itu meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, Nora dikejutkan dengan kedatangan Alec yang entah bagaimana caranya ia bisa lolos dan membawa Nora keluar dari sana. Mereka pun mengendap-endap melewati pria bertopeng yang tengah bersantai dan bersembunyi di gorong-gorong. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan melihat ada truk yang terparkir dan langsung menghampirinya. Nora bergegas untuk menghidupkan mesin truk, namun sayang mesin tidak dapat dihidupkan. Tiba-tiba ada pria bertopeng yang menyadari hal itu. Nora bergegas membantu Alec untuk bersembunyi di balik truk agar mereka tidak diketahui oleh pria bertopeng dan mereka akhirnya bisa lolos dari sana. Di tengah perjalanan, mereka melihat bangunan gereja dan memasuki gereja itu. Namun ternyata
Gereja itu juga merupakan gereja milik kelompok psikopat bertopeng. Dan tidak berselang lama, ada satu pria bertopeng yang ingin memasuki gereja. Mereka pun bergegas untuk bersembunyi. Karena dirasa pria bertopeng itu tidak melihat, mereka pun keluar dari persembunyian untuk melarikan diri. Namun sayang, ternyata pria bertopeng itu menyadarinya dan langsung mengejar mereka. Mereka pun langsung berlari, tetapi malangnya, kaki Alex terkena perangkap beruang yang terpasang di sana. Semakin lama, pria bertopeng itu berhasil mendekati mereka. Karena terdesak, Nora akhirnya terpaksa meninggalkan Alex. Alex pun dibunuh oleh pria bertopeng. Setelah berlari, ternyata Nora masuk ke kandang lain. Dan tiba-tiba, setelah merasa cukup aman, Nora menghampiri salah satu pria yang ada di sana dan bertanya bagaimana caranya ia bisa keluar dari sana. Pria itu enggan memberitahunya pada awalnya. Namun akhirnya dia berkata bahwa Nora bisa menggunakan bus yang dipakai oleh kelompok itu untuk membawa mereka ke tempat itu. Kuncinya bisa Nora dapatkan di salah satu ruangan di belakang rumah. Singkat cerita, Nora mengikuti mobil yang baru saja keluar dari tempat itu. Tapi ternyata mobil itu hanya akan diparkirkan bersama dengan mobil lainnya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Nora pun mengambil palu yang dilihatnya dan langsung memukul pria bertopeng itu. Nora kemudian mengambil mobil itu dan pergi dari sana. Tetapi, ada pria bertopeng yang terus mengejar Nora. Sayangnya, ternyata bensin mobil itu telah dikuras habis sehingga membuat mobilnya tidak bisa lagi untuk berjalan. Tanpa berpikir panjang, Nora langsung berlari meninggalkan mobil itu dengan terus dikejar oleh pria bertopeng. Singkat cerita, Nora akhirnya bisa melepaskan diri dari kejaran mereka. Tetapi, Nora kembali berada di tempat awal dia disekap. Bus yang pria tadi maksud ada di depan mata Nora. Tetapi Nora bergegas untuk menyelamatkan Ashley terlebih dulu. Dan setelahnya, mereka bergegas untuk meninggalkan tempat itu menggunakan bus. Namun sayang, Nora lupa bahwa dia belum mengambil kunci yang ada di ruangan di belakang rumah. Mereka pun bergegas untuk mengambil kunci itu. Dan setelah kuncinya berhasil ia dapatkan, mereka segera kembali dan Nora pun bisa menghidupkan mesin bus. Tapi ternyata, ending yang sangat wow. Gimana perasaan kalian kalau udah susah payah untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata hasilnya adalah nihil? Ya, terlepas dari itu, semoga kita semua tidak akan pernah merasakan hal-hal seperti itu ya. Cukup di film aja. But anyway, apa yang bisa kalian simpulkan dari film ini? Kalau kalian punya, jangan lupa tulis di komentar ya. Gue Alif Brian pamit undur diri. Sampai berjumpa di Spill the Movies selanjutnya. See ya!